Shalom saudara-saudara di Indonesia maupun di luar Indonesia. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara sekalian, di akhir video ini saya akan siapkan untuk mereka pengguna bahasa Inggris, dan untuk saudara-saudara pendeta dari Gereja Betel Pentakosta Internasional, saya umumkan untuk kita bertemu pada Paskah yang akan datang di Jakarta. Ini sudah saya bicarakan dengan ketua umum. Selanjutnya kita akan berbagi sedikit dari firman Tuhan tentang ayat ini. Ini adalah tahun yang baru, tahun 2023. Dan kehidupan Kristiani ini adalah kehidupan yang baru dari perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah di mana manusia telah gagal melakonkan perjanjian yang pertama, yaitu Taurat. Lalu Allah mengambil alih posisi manusia yang sudah terjebak di dalam dosa dan kegelapan itu, dengan Dia menjadi juru selamat kita di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara lebih dalam mempelajari tentang baptisan, adalah penyerahan diri kepada kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Kristus, di mana kita berjanji di sana untuk hidup bersama Kristus. Saudara-saudara, di dalam kerajaan kuno Firaun, ketika saudara terikat pada kerajaan itu, maka semua yang saudara miliki, semua hidup Anda, semua penghasilan Anda akan menjadi sumber dari kekuatan Firaun. Di dalam literatur, kalau saudara mempelajari tentang kerajaan Firaun, harta Anda bisa diambil 50%, ladang Anda dan ternak Anda bisa diambil 50% untuk kekuatan kerajaan itu. Dan di dalam agama Firaun yang kuno itu, saudaraku, bahkan jikalau saudara memiliki putri yang cantik, istri yang cantik, Firaun dengan kekuasaan kerajaannya akan mengambil alih semua yang dia sukai daripadamu untuk menjadi miliknya. Berbeda dan berbanding terbalik dengan raja yang maha besar, raja yang memiliki kuasa yang besar, tetapi raja yang memiliki cinta yang besar, di mana Kristus sebagai raja kita, Dia tidak mengambil apa-apa dari kita, tetapi bahkan menyerahkan hidupnya, nyawanya, dan semua yang apa Dia miliki diberikan untuk kita. Kalaupun ada di dalam pengajaran Kristiani, di mana kita diarahkan untuk memberi, untuk melakukan yang baik, sesungguhnya Alkitab berkata bahwa kita telah menerimanya lebih dahulu daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak berarti meskipun ajaran Kristen itu diselamatkan adalah kasih karunia, tetapi mereka-mereka yang sadar akan panggilan itu memberikan respon kepada Tuhan, dari keberadaan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, dari keberadaan Tuhan yang mengasihi kehidupannya, meskipun ia tidak memiliki prestis sama sekali di dalam soal bagaimana seorang bisa diselamatkan pada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sederhana saja untuk kita mengetahui bahwa perbedaan dari kehidupan kita yang lama sebelum kita menerima Kristus adalah bahwa di dalam kehidupan yang lama itu kita terikat pada satu hukum, di mana hukum yang lebih kuat akan mengalahkan hukum kebenaran yang berlaku di dalam hati nurani manusia itu. Itulah sebabnya seperti yang saya sampaikan tadi mengenai Firaun sebagai simbol dari kerajaan kegelapan itu adalah mengambil, merampas, dan membuat Anda terintimidasi dalam hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah kerajaan Firaun itu ada?
Kerajaan Firaun itu adalah perwujudan daripada setan di bumi, yang di dalam dunia roh itu tetap terjadi sampai sekarang, di mana banyak orang memiliki sesuatu, banyak orang memiliki harta, banyak orang memiliki segala sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya oleh karena satu kerajaan yang mau merampas dan melukai manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Dan iblis memang adalah satu kekuatan yang tetap masih berlaku di bumi ini sebelum tiba saatnya hari penghakiman itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya baru saja saya dengar ada sebuah lagu dari tetangga saya mengatakan, Roma ho tu Yesus, Raja Jakom Maimana Gabe Raja. Artinya saudara-saudara, kita harus sadar untuk datang kepada Yesus sebagai Raja yang berhati mulia itu, yang memiliki satu kehendak hanya membuat kita berkemenangan. Bahwa kalaupun kita menderita, bahwa kalaupun kita bermasalah, ketika kita datang kepada Raja itu dengan segala kuasa yang dia miliki, maka dia akan mengambil alih semua yang kita hadapi itu menjadi beban untuknya. Itulah sebabnya dikatakan, datanglah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, ketika tahun ini kita memasuki masa yang baru, tetapi pada saat yang sama mari kita lebih memfokuskan diri seperti firman Tuhan yang berkata, supaya kita yang ada dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru, di dalam mental, dalam pikiran, di dalam bernobelness, di dalam berhati mulia dan berperilaku seturut dengan teladan yang diberikan oleh Sang Raja itu. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan akan berbaik hati kepada kita pada tahun-tahun ini, ketika kita dengan sepenuh hati percaya juga kepadanya sebagai Raja yang telah datang untuk menyelamatkan hidup kita, bukan saja kepada perkara-perkara yang rohani, tetapi di dalam segala hal. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada sekarang, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk engkau terbebas dari kerajaan Firaun yang menjadi simbol daripada setan itu, supaya dia tidak mengambil segala sesuatu yang ada padamu, supaya engkau bisa menikmati jerih payahmu, supaya engkau bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk engkau miliki. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ingin menyelamatkan kita dari yang lama-lama itu, supaya kita berlalu dari segala kekalahan dan kegagalan masa lalu, dan kita beroleh kekuatan serta pengharapan yang baru, serta wujud yang nyata tentang Allah yang nyata. Brother and sister, in Jesus' name, I want to say with you about how God loves the world. And God loved the world only by Jesus Christ, who come to be our Savior. And there's no other way for us except to receive Jesus as the King of Kings, to save us in many ways, including our spiritual life, including our material life. Brothers and sisters around the world, I want to say with you all that Jesus is the only one, Jesus who gave his life, Jesus who gave his own himself, so that the all he has will be our ear. Right now, I always scared of those people who they aware that they has many goods, they has many strength, they has many richment, but they never receive in their happiness. They never feel whatever they have. What's the problem of them? The problem is that the kingdom of darkness take out their every out, take their richment, take their life, take their ability. So this is the way for us, this is the time for us to receive Jesus and surrender. Let us surrender our life for him. In many countries, including in Europe and United States, of course, I believe you are the citizen of United States, has a rich man in your life. You are different with the many people in Asia, in Africa,
and other countries. But I believe, without you come to Jesus, without you come to worship Him and give your life to His kingdom, you will never receive the happiness and the all gladness that Jesus prepared for those who believe in Him. Brothers and sisters, in Jesus' name, this is the only way. This is the message I want to share with you. And this is the important conclusion for us. To receive Jesus to be our King. This is the only way that make us receive the new life. Hanya jikalau kita masuk di dalam kerajaan yang baru yang berkuasa, kerajaan yang penuh dengan kekuatan dan kasih sayang, kita meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebencian dan kepahitan itu, dan kita beroleh satu takdir yang baru. Oleh karena kita mengikatkan diri kita kepada satu kerajaan yang baru, di mana di dalam kerajaan itu tidak seorang pun yang luput dari perhatian sang raja, tidak seorang pun yang tidak tertakdir untuk dimenangkan dari segala persoalannya, tidak seorang pun yang tidak tertakdir untuk mengalami segala kelepasan dari beban-beban yang berat itu. Karena Dia yang berjanji itu adalah penjanji yang setia, dan Dia sanggup menjanjikan. Oleh karena Dia memiliki apapun yang Dia telah janjikan. Itulah kesempatan kita memperoleh satu kemurahan besar dari Tuhan. Satu orang pun di antara kita tidak ditolak. Bapak, Ibu, Saudaraku, Anda yang akan mungkin mendengarkan video ini, yang akan di-share oleh rekan-rekan tim saya, siapapun Anda sekarang, terimalah Raja yang besar itu. Raja yang mengasihi Anda. Raja yang tidak akan mengintimidasi kehidupan Anda. Raja yang tidak membuat Anda terikat di dalam hukum-hukum yang mati. Melainkan Dia yang melihat kelemahan Anda dan ingin mengangkat hidupmu, memberikan kekuatan kepadamu untuk hidup dalam suatu kemuliaan, untuk hidup dalam satu harga yang besar. Sekarang mari kita terima kemurahan Tuhan. Bagi saudara yang mendengarkan dan memberi respon tentang firman ini, engkau boleh buka hatimu dan angkat tanganmu dan terima sang Raja yang besar menjadi rajamu. Saya akan berdoa dalam bahasa Inggris dan menyusul dalam bahasa Indonesia. Our lovely Father in heaven, in Jesus' name, we walk to receive with you the all your richness, the all your nobleness, and the all thing we need in our life. Let us give our life to be yours, and we take the conclusion to receive Jesus as our Lord and as our King. Bapa Surgawi, pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kami yang selama ini ketakutan atas semua intimidasi dari setan-setan dan dunia kegelapan, kami datang kepada Engkau, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Besar, pengasih yang melampaui segala akal dan segala sesuatu yang tidak pernah sanggup melakukan itu. Terima kasih untuk kasih yang besar yang Engkau sediakan bagi kami sekalian, yang menerima panggilan-Mu ketika Engkau berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan mohon selamatkan hidup kami untuk segala sesuatu yang kami hadapi hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. We thank you, God. We receive you, the only one God, our Savior, our Redeemer, who come through Jesus' name. We receive those blessings you prepare for those who believe in you. And right now, let us to receive a new life with you. Hallelujah. Sekarang kami memiliki hidup yang baru bersama dengan Engkau, di dalam kekekalan dan di dalam kemahakuasaan, dan di dalam takdir yang mulia, dalam pengharapan yang berkekuatan penuh, di mana kami hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk respon saudara sekalian, untuk berbagi pesan ini kepada semua orang. Dan saya ulangi semua kepada rekan-rekan pendeta yang tergabung di dalam pengajaran Injil Sejati, supaya berkomunikasi dengan saya di dalam daftar nomor WhatsApp yang dibagikan. Mungkin oleh tim saya akan dipersiapkan di dalam video ini. Haleluya, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Jadilah berkat dimanapun saudara berada, tanpa membedakan seorang pun. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.